Perkenalkan, nama saya Yuveta Triwulan, VTTS NIM C10512011073. Saya akan membahas materi tentang dasar-dasar ilmu tanah. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah adalah laboratorium kimia dari alam di mana terjadi penguraian kimia dan reaksi sintesis secara tersembunyi. Ilmu tanah, ilmu yang mempelajari asal, cara terbentuk, dan sifat-sifat tanah. Mengapa tanah perlu dipelajari? Penduduk meningkat pesat, sumber daya tanah yang layak diusahakan semakin menurun. Penyusutan luas tanah pertanian karena pergeseran penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian. Berdasarkan perbedaan dibedakan dua cabang ilmu tanah. Yang pertama, pedeologi. Cabang ilmu tanah sebagai sebuah bagian dari alam yang berada di permukaan bumi, terutama ditekankan pada permukaan hubungan antara tanah dengan faktor-faktor pembentukannya. Yang kedua, edapologi. Edapologi itu cabang ilmu tanah yang mempelajari sebagian alat produksi pertanian, terutama ditekankan pada hubungan antara tanah dan tanaman. Ilmu tanah dibedakan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, fisika tanah, kimia tanah, kesuburan tanah, biologi tanah, mineral tanah, genasa dan klasifikasi tanah, konservasi tanah, survei tanah dan evaluasi lahan, dan lain-lain. Definisi tanah ada beragam tentang pandangan atau keahlian yang membuat yang pertama, ahli pertanian. Benda alam ini permukaan bumi tersusun dari bahan mineral. Hasil permukaan batuan dari BO. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan bebatuan dan bahan organik. Sebagai hasil sisa-sisa tanaman dan hewan-hewan yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat tertentu. Tanaman dari sudut pandangan pertanian berperan sebagai alat produksi tanaman. Yang pertama, melayani tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumpu. Yang kedua, menyediakan unsur-unsur mineral, unsur hara. Yang ketiga, memberikan dan melayani persediaan air. Yang keempat, menyediakan tata usaha tanaman yang baik. Profil tanah. Yang pertama, profil tanah adalah penampung vertikal tanah pada galian persegi 4 berukuran 1 kali 1,5 m sedalam 2 m pada suatu lahan. Yang kedua, pada profil tanah terlihat lapisan-lapisan yang berbeda satu sama lain. Warna, bisa jadi struktur dan sifat. Yang ketiga, masing-masing tanah terkandung tingkat perkembangan, punya sifat dari ciri profil. Yang keempat, tanah-tanah berlereng terjadi punya hormon berbeda dengan tanaman yang datar. Gambar vertikal dan lapisan tanah. Yang pertama, profil tanah. Penampang vertikal yang menunjukkan susunan horizon tanah yang terdiri dari solum tanah dan bahan induk tanah. 2. Horizon tanah. Lapisan-lapisan tanah yang berbeda susunan fisika dan kimianya yang terletak sejajar. Permukaan tanah sebagian akibat dari proses perbentukan tanah. Yang ketiga,
Pedon, satuan individu terkecil dalam 3 dimensi dari suatu tanah. Yang keempat, regolit. Regolit itu bahan-bahan lepas termasuk tanah di atas batuan keras. 5. Solum tanah. Horizon tanah di atas bahan induk yang terdiri dari horizon O, A, dan B. Kedalaman efektif tanah. Kedalaman tanah yang masih dapat ditembus akar tanah. 7. Topsoil. Topsoil itu adalah lapisan tanah teratas yang biasanya mengandung bahaya organik dan berwarna gelap dan struktur stabil sampai 25 cm yang sering disebut lapisan olah tanah. Yang ke-8 atau yang terakhir, subsoil. Apa itu subsoil? Subsoil adalah lapisan tanah permukaan dengan sedikit bahan organik, kurang subur dan lebih tepat dari topsoil. Regolit, bahan-bahan lepas satu sama lain yang terletak di atas batuan dengan tebal yang dapat berupa hancuran dari batuan di bawahnya atau diangkut dari tempat lain. Soul adalah hormon A dan B, yaitu lapisan atas regolit yang telah mengalami hancuran biokimia dalam proses pembentukan tanah. Horizon C, bahan induk tidak termasuk dalam pengertian solum. Tanah atas. Tanah atas, permukaan yang diolah berwarna gelap, merupakan daerah utama pertumbuhan akar, mengandung hara dan air yang seimbang, berupa karena pengolahan penambahan bahan organik. Tanah bawah, lapisan di bawah tanah atas. Komponen-komponen tanah. Apa saja komponen-komponen tanah? Yang pertama, bahan organik, terutama berfungsi sebagai hewan dan tumbuhan. 2. Bahan mineral, hasil lapukan batuan. Yang pertama batuan, kemudian batuan kecil, kemudian mineral primer, langsung mineral sekunder, soil oxide. Yang ketiga, air tanah. Yang keempat, udara tanah. 2. Bagian-bagian penyusun tanah. Tanah mineral dan tanah organik. Tanah sistem kompleks dan dinamis. Yang pertama, udara tanah. Menempati ruang pori makso untuk pernapasan akar dan tanaman. Yang kedua, air tanah. Mengandung senyawa asam dan basa yang dapat mengurangi dan melarutkan mineral tanah. 3. Melumpung dan humus sebagai gudang penyimpan dan pelepasan unsur hara tanaman. Tanah mineral dan tanah organik. Tanah organik atau histosol atau gabut atau organsol. Tanah dengan kandungan bahan organik terbentuk akibat proses peruraian terjadi di daerah drainase atau buruk. pH rendah, kandungan hara tersedianya rendah. Tanah mineral, tanah yang terkandung bahan organik 20% atau kandungan mineral 80%. Fungsi bahan organik tanah. Yang pertama mempengaruhi produksi tanah. Kedua, mempengaruhi warna tanah. 3, mempengaruhi struktur tanah. Keempat, mempengaruhi unsur-unsur tanah. Kelima, sebagai sumber-sumber bagian kehidupan dalam tanah. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Sebagai manusia tentunya banyak kekurangan. Saya pribadi merasa ini kurang sempurna karena
dari pelajaran ini saya bisa belajar untuk lebih belajar lagi cara mengerti apa itu tanah. Terima kasih.